Selamat datang putri besar pulang. Pergi ke rumah sakit. Putri besar baik. Adikku di mana? Ah putri besar. Maaf ya. Aku baru tahu kalau kamu beda. Sekarang sudah minta maaf di grup. Kau tenang saja. Kalau ada apa-apa dengan adikku, kau tidak akan lepas lihat juga. Ya, silakan ke sini. Apa otak ini? Dengan suara ponsel berbunyi, bukan begitu? Makan malam. Bukan begitu? Kau ini sampah manusia. Kuo Baoshan, hai. Berani-beraninya membiarkan seorang sampah melakukan operasi untuk adikku. Kau sepertinya sudah bosan hidup, Nona muda. Ampuni saya, Nona muda. Hari ini aku akan membuatmu mengorbankan dirimu untuk adikku. 11 dia adalah dia. Masih Miss Ersha. Yang harus membayar adalah dia. Pembunuh. Hai. Bertanggung jawab dengan adik perempuanku. Yang harus membayar adalah dia. Ini di mana? Mengapa aku ada di sini? Xiao Ye. Siapa kamu? Atau biarkan aku yang memberitahumu. Siapa kamu? Kamu sebenarnya adalah dewa perang yang memiliki kekuatan selama 30.000 tahun. Karena terpengaruh oleh iblis. Terjatuh ke dunia manusia. Menderita penderitaan ini. Saatnya sudah tiba. Setan agung akan terbangun. Kau harus menggunakan pertapaan ribuan tahunmu untuk menaklukkan iblis dan setan, dan memberkahi seluruh makhluk. Nona, saya telah membunuh limbah itu, hanya untuk memberikan penjelasan kepada nyonya muda. Engkau yang besar tidak perlu mengingat dendam terhadap orang kecil. Oh, bisa dikeluarkan. Biarkan saya pergi. Kuo Guangshan, kau benar-benar berani. Kau tahu dia itu orang yang tidak berguna. Masih berani menyuruhnya mengobati adikku. Saya benar-benar baru tahu bahwa ini adalah nona kedua saat kau masuk. Jika kau tahu sedikit tentang saya sebelumnya, meskipun saya punya 10 pria, saya tidak berani mengabaikan keluarga Chu juga. Hai. Dia belum mati. Dia belum mati. Pemuda, ini kesempatan terakhirku padamu. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, semua kalian harus mati bersamanya. Kakak. Aku hampir mati ketakutan. Apakah kita merasa 3 tahun ini masih sedikit tertekan? Tidak mungkin. Orang bodoh tetap saja bodoh, kalau dia benar-benar tidak punya uang. Apakah dia tidak akan merasa nyaman jika menyerah kepada wanita itu? Itu tidak mungkin. Aku juga sudah melihat penyakitnya. Ini adalah penyumbatan pada pembuluh darah otak pusat. Dengan teknologi canggih ini tidak bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Wah, tubuhnya terlalu bagus. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Halo, dokter. Dokter Xiao. Kamu mencariku? Oh ya, saya kebetulan lewat sini. Tadi kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terima kasih. Oh iya. Sebenarnya saya datang untuk memberitahumu sesuatu. Anak perempuanmu seharusnya hari ini dioperasi oleh saya. Tapi tadi kepala rumah sakit memberitahuku, dokter yang akan melakukan operasi diganti menjadi dokter Zhao. Baiklah, ayo pergi. Terima kasih, dokter. Kau benar-benar tidak berguna. Wow, ini bukan salahku. Uang sayur dari penjual furnitur. Seandainya aku tahu untuk pergi ke komunitas, kau bisa bunuh aku?
Aku juga tidak berani. Aku sudah mengingatkanmu berapa banyak kali. Harus melakukan penyelidikan latar belakang dengan baik. Kamu hanya anggap ini sebagai angin lalu saja. Jika bukan karena orang bodoh itu yang secara kebetulan menyelamatkan Nona kedua malam ini. Hari ini setahun dari sekarang akan jadi catatan kita. Paman 2, kamu benar dalam mengajari. Apakah kamu masih punya gadis kecil yang siap untuk dioperasi? Ada. Iya. Makanan malam. Nona. Bagaimana keadaan kakek saya? Kakek belum sadar sampai sekarang. Dokter TCMyo Kian Kun sedang merawatnya. Baik, saya mengerti. Mengganggu Nona untuk beristirahat. Yo Lao Sui. Bagaimana keadaan kakek? Mi aroma pukul 4.45 sangat aneh. Saya juga baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Lalu apakah ada cara untuk menanganinya? Biarkan makanan malam segera muncul di depan saya. Di mana putriku? Oh, Dokter Xiao, Anda tidak tahu? Putri Anda sudah disiapkan untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Siapa yang menyiapkannya? Direktur Kuo yang mengatur semuanya. Tenang saja. Segalanya sudah diatur. Dan juga, cek uang muka dari pembeli sudah diterima. Hahaha. Di Gunung Wuhuang, di mana putriku? Jangan berisik saat makan malam. Ini adalah kesalahan dari direktur. Saya bilang kepadamu haha. Oh dokter muda ah. Kau jangan khawatirlah. Kau juga tahu kondisi rumah sakit kita terbatas. Mengapa memperlambat penyembuhan putrimu? Ya, saya sudah putuskan sementara untuk mengirim putrimu ke rumah sakit tingkat atas untuk operasi. Tetap tenang saja. Rumah sakit mana? Xiao Yu. Apakah kamu kepala rumah sakit? Rumah sakit mana? Xiao Yu. Orang lain mengira kamu hanya main-main. Tikus mati sebaiknya berada di grup 2 kecil. Kamu segera bunuh saja. Yu Malong. Kamu hanya sampah. Bau tidak baik kan? HMPH. Kalau tidak bau sekali lagi. Biarkan Xiao Yan muncul di depanku sekarang. Biarkan Xiao Yan muncul di depanku sekarang. Ah, ya, sudah waktunya. Xiao Yu. Jika kamu masih ingin bertemu dengan putrimu, segera pergi ke rumah keluarga Chu. Tunjukkan pada keluarga Chu. Tidak mau. Aku tidak mau. Tidak mau haha. Jangan berisik. Ayo, nikmati dengan baik. Mei Mei. Aduh, tuan kecil. Anak perempuanmu ada di tanganku. Selain itu, aku ingin mengingatkanmu. Keluarga Song adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Di Longguo, kekuasaan mereka sangat besar. Berkat para sesepuh, satu kata darinya bisa menentukan hidup dan mati. Jika tidak mengobati penyakitnya, anak perempuanmu mungkin tidak akan hidup. Spiritual. Aku akan membenci putriku. Kamu telah menyelamatkan seekor anjing milik keluarga Wang. Masih berani tidak mendengarkan? 2 pilihan. Entah pergi ke rumah Chu. Entahkah kau hanya bisa melihat ibumu mati. Entah pergi ke rumah Chu. Entahkah kau hanya bisa melihat ibumu mati. Pemuda, penyakit yang diderita oleh Bapak tua Chu ini sangat sulit diobati. Jika ini bisa disembuhkan dengan kekuatan manusia. Apakah kau yakin? Dalam 3 tahun terakhir, Anda menjadi terkenal ketika Anda membunuh Unicom. Jika hari ini pakaianmu tidak baik. Selain itu, putri ibu rumah tangga pasti akan mati. Meskipun putrimu masih hidup,
Kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Beritahu aku, bagaimana putriku sebenarnya? Jika kamu sudah cukup berhati-hati, aku tentu saja. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Ini benar-benar besar. Langsung menusuk dengan jarum. Xiao Yu, aku serius. Pikirkanlah, kau ratu. Xiao Ye, kau adalah Xiao Ye. Keluar dari sini. Tempat ini tidak menyambutmu. Apakah aku masih harus terus berdesak-desakan? Kakek, kakek, cepat datang. Xiao Ye, kakekku, jika hari ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan harap bisa hidup untuk pergi. Xiao Ye, jika ada sesuatu terjadi pada kakekku hari ini, kau tidak akan bisa meninggalkan sini hidup-hidup. Tuan Chu. Penampilan stabil menguntungkan. Kau harus kembali normal dulu. Bagaimana mungkin? Bahkan ahli top seperti Profesor Yo pun tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Lalu si pembual ini hanya dengan menusuk dengan jarum perak bisa menyembuhkannya. Kecil. Tidak peduli hasil hari ini bagaimana. Aku tidak akan membiarkan putrimu pergi. Tahu. Penyakit apa yang diderita kakek saya? Milik keluarga tikus. Penyebab penyakitnya adalah penyumbatan jantung non-spesifik yang disebabkan oleh parasit. Parasit. Apakah penyakitnya sudah benar-benar sembuh? Tuan Wu. Apa maksudnya? Saya baru saja menggunakan jarum perak untuk menyegel makhluk itu. Tetapi 2 jam kemudian, dia akan bangun kembali. Kalau begitu, mohon Dokter Xiao tinggal 2 jam lagi. Saya harus pergi menyelamatkan putri saya. Jika saya terlambat menyelamatkan putri saya, aku bersumpah tidak akan pernah lagi menjadi manusia. Aku membantumu. Berhenti. Jangan mendekat saat makan malam. Pemimpin keluarga Wang menunggu semangka untuk bertahan hidup. Kalau dipukul, semua pihak tidak bisa membuang waktu. Hahaha. Hei, kau brengsek, apakah kulitmu terbalik? Lanjutkan. Mim, katakan sesuatu. Mim. Mim, bicaralah dengan Papa Mim. Tentu saja hehehe. Apa? Hehehe tidak apa-apa. Ibu, apakah kamu datang untuk menjemputku pulang? Ya ya, ayah akan menjemputmu pulang. Ming Ming, ayo kita pulang, kita pulang. Huke, dia yang itu. Huke, dia yang itu. Dia yang memukulku. Xiao Yi, kamu tidak salah ya? Benar-benar menganggap kami sebagai buah pir yang lembek ya. Kalian benar-benar sangat hina. Dia jelas-jelas berjanji padaku untuk menyelamatkan Mei Mei. Tapi malah ingin diam-diam mengambil organnya. Mengambil organnya itu kenapa? Bocah nakal, aku kasih tahu kamu di sini. Aku adalah raja. HMPH. Sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Atau kamu dipotong ginjalmu. Entah sepotong ginjal kecil bocah itu. Kalian semua penjahat. Jangan ganggu ayahku. Bukan kau yang melakukan hal baik. Tapi juga baik. HMPH. Ginjal segar lebih berharga. Mencari mati kan kau sudah mati. Dia masih keras kepala. Hahaha aihahen. Kita harus segera menyelesaikannya. Paman masih berani mengganggumu. Saudara-saudaraku. Cukup pukul dia sampai tidak bisa berperan. Jangan bunuh dia. Kalau dia mati organ-organ ini tidak akan laku dijual. Serang dia. Orang-orang kau. Kau tidak hebat? Hewan peliharaan lepaskan putriku. Baiklah aku lepaskannya. Kau tanda tangan padanya dan aku akan melepaskannya.
Oh, kau ini mencari kematian nih hahaha. Jangan buang-buang waktu GW. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan membunuhnya. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan membunuhnya. Siapa itu? Tidak lihat apa yang dilakukan kakak harimau? Mencari masalah? Diam saja. Ini orang dari keluarga Chu. Kalau mau mati, jangan libatkan aku. Pencuri kecil adalah tamu terhormat kami. Salah paham. Salah paham, sayang. Ayo, 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 ayo. Ini semua salah paham. Semuanya salah paham. Siapa yang berani menyentuh pakaian parfum? Itu berarti melawan keluarga Chu kami. Anak ini harus lebih berhati-hati. Jangan kira harimau sudah melukaimu. Kau salah. Chengge, dokter kecil yang hebat. Tuan, mohon jangan ingat kesalahan orang kecil. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini salah dia. Semua ini karena dia. Semua ini ulah dia. Tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini diatur oleh Wang Hao. Dia meminta saya untuk memotong cabai kecil. Sudah selesai. Selesai itu saya sangat tidak mau. Jika Anda punya uang, lebih baik menyumbangkan pinggang Anda. Hidup keluar tidak mau. Peringatan. Jangan. Jangan. Anak muda. Bukankah penyakit Pamanda sudah kambuh lagi? Pada Tuan, penyakit kepala rumah tangga juga sudah kambuh. Secara logika seharusnya tidak ya. Penyakit kakek seharusnya baru muncul 2 jam lagi. Ini baru 1 jam. Ini karena pembantu rumah tangga memberi kepala keluarga glukosa itu. Ini benar-benar membahayakan. Segera pergi ke selatan. Jika tidak, kakek tidak akan tertolong. Saya juga akan menyiapkan 1 akar ginseng. Semakin tua, semakin baik. Baik, aku akan. Sudah tidak baik. Pulse Lord Qiu telah mencapai titik kritis. Jika dibiarkan lebih lama, jantungnya akan berhenti berdetak. Pak You, tolong selamatkan kakek saya. Saya hanya memiliki 1 kesempatan. Mungkin dengan jarum Sanyin. Ketika Hua Tuo masih hidup. Dengan jarum ini, ia telah menyelamatkan banyak nyawa rakyat yang terancam. Hua Tuo saat itu. Dengan 3 jarum ini, dia bisa kehilangan nyawa. Meskipun detak jantungnya sudah di titik kritis. Tetapi dalam 3 menit masih bisa diselamatkan. Katak menguap. Sungguh berani bicara. Kau yang bodoh. Kalau kau bisa membuat Culau kehilangan darah terakhir kali. Menurutku itu hanya keberuntungan belaka. Aku tidak peduli apakah kau menyelamatkan tuan tua itu terakhir kali karena keberuntungan. Tapi jika ada kesalahan kali ini, ketiga orang ini akan mati. Aku tidak peduli apakah kau menyelamatkan tuan tua itu terakhir kali karena keberuntungan. Tapi jika ada kesalahan kali ini, kalian berdua harus mati. Bagaimana bisa bicara tentang hidup dan mati saat melarikan diri? Pasang batu terakhir. Lalu Xiao Shenyi, apa yang kau tunggu? Aku menunggu. Pencuri kecil. Akhirnya kutemukan pencuri kecil itu. Ini adalah sekelompok kemeja lama dari tahun lalu. Perlu masuk ke meja ini. Cukup. Kerja keras. Pencuri kecil, apakah kamu ingin mengganggu makam kepala keluarga Chu? Sungguh konyol. Mencariku tidak ada artinya. Apa tidak tahu bahwa selain situasi ini, sekali mengonsumsi ginseng tua, energi dan darah akan meningkat. Pembuluh darah bisa pecah. Tidak heran Lina benar. Kau memang dokter yang membunuh. Aku tidak bilang ginseng gunung itu untuk lansia tuhu. Xuan Yuan ini memang sampah. Zhao Chen, bawa dia keluar. Bukankah ini jarum sembuh 9 yin yang hilang? Bagaimana mungkin? Keterampilan jarum akupunktur ajaib seperti ini sudah hilang sejak zaman Qin. Bagaimana dia bisa? Nama kamu apa? Aku panggil Xiang Mei. Berapa umurmu sekarang? Aku berumur 6 tahun. Aku takut ada orang jahat. Tak usah takut, Mei Mei. Aku sudah membantu mengusir semua orang jahat. Terima kasih, Kak. Kakak, kamu sangat cantik. Adik, kenapa kamu begitu baik? Kakak janji padamu. Jika ayahmu membantu kakak menyembuhkan kakek, maka kakak akan membantu kamu memberi pelajaran kepada orang jahat yang mengganggumu. Bagaimana? Baik.
Ini adalah tembaga merah yang merupakan bahan dasar dari kakek. Mustahil. Bukankah kamu dokter bunuh di masa Inanjiang? Dokter yang terkenal sebagai dewa kematian? Kamu, seorang dokter yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki keterampilan medis seperti ini? Mustahil. Jadi apakah penyakit kakek saya sudah sembuh sepenuhnya? Jantung Tuan Putri Besar sudah sepenuhnya pulih. Dalam setengah menit lagi kakek akan bangun. Kakek, terima kasih. Kau menyelamatkan kakekku. Mulai sekarang, kau adalah pahlawan penyelamat keluarga Chu. Nyonya Chu terlalu sopan. Jangan panggil aku Nyonya Chu lagi. Panggil saja Tian Yu. Adik kecil, nanti ingat untuk datang main-main sama kakak ya. Kakak, jangan lupa janji kita ya. Kamu ini pintar sekali. Kakak tidak akan lupa. Dadah. Baiklah, pergi. Duduk. Aduh, kakak, ayo, ayo, ayo. Ayo, hehe. Siapa kamu sih? Malam-malam. Kak Wei. Malam-malam. Malam-malam. Lakukan dia. Siapa yang berani? Terima kasih atas tawaran Nyonya Chu. Ini urusanku sendiri, Leili. Jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan. Karena saudara Xiao Yu sudah berkata, hari ini saya tidak akan bertindak. Tapi jika kamu tidak mengikuti aturan, dan hanya menggunakan cara licik, jangan salahkan keluarga Chu kalau kami tidak sopan padamu. Tangkap dia. Mulai sekarang, kamu adalah bosku. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Jika kau suruh aku ke timur, aku pasti tidak akan ke barat. Tuhan, Tuhan. Panggil kakak Kiao. Xiao Shi sudah datang. Kalian kenapa di sini? Malu bertanya kami kenapa di sini. Tentu saja aku datang untuk menjemput cucu keluarga Jiang, Jiang Mei. Xiao Ye, di mana Jiang Mei? Mei Mei bernama Xiao. Lihat kan, kuasa asuh. Apakah kamu layak merawat putrimu? Apakah kamu mampu membiayainya? Kamu ini sampah. Ya, tuan muda. Jangan lupa. 6 tahun lalu kamu menikah ke keluarga Jiang kami seperti seekor anjing. Saat itu kamu bahkan tidak sebanding dengan pengemis. Kami dari keluarga Jiang telah memberimu makanan dan minuman. Memberimu segalanya. Sekarang malah begini. Anjing liar yang sudah dipelihara selama 5 tahun ini bahkan tidak mengenali pemiliknya. Dan bahkan mengubah cucu keluarga Jiang menjadi nama Xiao. Jaga mulutmu baik-baik. Kalau bukan karena almarhum saudara perempuanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Aku hampir lupa kalau tidak disinggung. Itu Bices yang mengkhianati kelompoknya. Abunya sudah kami pindahkan dari kuburan keluarga Jiang. Bahkan abunya sudah kami sebarkan. Abunya sudah kami pindahkan dari kuburan keluarga Jiang. Bahkan abunya sudah kami sebarkan hahaha. Anjing yang ketakutan ingin menggigit. Kamu ini sampah. Jiang Tai, kamu ngapain ngomong sama sampah ini? Ayo bawa Mei Mei kemari. Wang Kai, kamu kira aku Wang Hu ini orang transparan? Ah, aku kira siapa tadi? Hugo. Gelap banget di sini. Aku kira ada anjing yang ikut sampah ini dan mau dibunuh. Aku. Apa kamu benar-benar mengira keluarga Jiang kami di selatan hanya hiasan? Ah. Coba lakukan satu tindakan. Percaya atau tidak, satu telepon dari saya bisa membuatmu tidak melihat matahari besok. Jangan pikir karena ada Wang Fu yang melindungimu. Aku akan takut padamu. Katakan padamu, satu Wang Fu kecil saja. Apakah kami akan menganggapnya serius? Ah,
Jika kamu tidak menyerahkan cucu kesayanganku hari ini, keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu pergi. Yao Mingfeng, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja aku datang untuk menjemput cucu keluarga Jiang, Mei Mei, agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, agar penyakitnya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tidak perlu. Penyakit Mei Mei sudah sembuh. Sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tentu saja aku yang hebat, hahaha. Bagaimana mungkin? Hanya seorang dokter buruk yang membunuh. Hahaha, aku bersaksi. Penyakit Xiao Mei disembuhkan oleh Dokter Xiao. Dengan obatnya yang tidak berguna, hahaha. Dokter Xiao, saya datang. Direktur Kuo, kamu datang tepat waktu. Kamu datang untuk membantu saya membongkar sampah ini. Sampah ini bilang sudah menyembuhkan penyakit yang tidak berguna. Siapa yang tidak tahu dia adalah dokter yang terkenal bodoh di rumah sakit Nanjiang. Ahahaha. Aduh nenek, kamu harus berkata dengan baik. Kamu telah menyinggung Dokter Xiao Shen. Bagaimanapun aku mati, itu bukan urusanmu. Direktur Wu, kamu pasti sudah minum terlalu banyak. Bagaimana mungkin kamu menyebut seorang dokter yang buruk sebagai dokter hebat? Aku mengerti sekarang. Kamu pasti telah disogok oleh sampah ini. Kalian pasti telah bersekongkol. Kau ingin menghentikanku membawa Jiang Mei, kan? Aku malas bertele-tele denganmu. Xiao Ye. Aku tidak peduli apakah kau sudah menyuap. Direktur Kuo. Hari ini aku harus membawa Jiang Mei pergi. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar. Kakak, tidak usah sopan ya. Saya ingin melihatnya. Jiang, kau memiliki keberanian yang besar ya. Keluarga Jiang Tai. Siapa pelacur jahat ini? Kenapa kau memukul orang? Jika kalian berdua tidak ingin mati, menjauhlah. Ini adalah nyonya besar dari keluarga Chu Dianjing. Cucu kesayangan kakek Culau, Cehu Tianyu. Meski ayahmu Jiang Hengtai ada di sini, kamu tetap harus membungkuk. Tante San. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Ini adalah cek senilai 10 juta. Ini sedikit ucapan terima kasih dari keluarga Chu. Semoga Anda mau menerimanya. 10 juta. Hanya sekadar bantuan, Yudit. Apakah kalian di Kabupaten Nanjian tidak seharusnya memberi penjelasan? Nona. Dokter Xiao. Ini adalah tanggung jawab rumah sakit Nanjian kami. Ini adalah kesalahan saya, Kuo Guangshan, dalam memilih orang. Silakan saja, Tuan Xiao, Anda yang memutuskan. Keluarlah kau. Xiaoping. Tuan Xiaoping. 1 jam sudah berlalu. Beri aku kesempatan sekali saja. Xiaoping. Kak, sebenarnya kamu sedang melakukan apa? Tidak keluar, Tuan Tua. Tidak keluar gunung, aku seharusnya tidak serakah akan harta. Mencuri organ, aku juga seharusnya tidak mengganggu putrimu. Lebih pelan sedikit. Ratu, dia terlibat. Dia, dan dia terlibat. Kau tolol. Suzy, saya salah. Dr. Wu. Bukankah masih ada yang tertinggal? Ini. Saya bilang hancurkan pengadilan. Hanya martirnya. Itu martirnya. Itu rumah sakit. Menghilangkan rumah sakit. Mari kita. Saya dengar Wang Hu memaksa. Kamu. Double 11. Ini semua. Karena Lei Lieh. Ya, karena Lei Lieh. Dia tidak lebih baik dari binatang. Aku bilang aku tidak akan mendengarnya. Dia ingin membunuh seluruh keluargaku. Xiao Sunyi, aku janji kepadamu. Dari hari ini, aku tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Aku salah. Xiao Sunyi, ampunilah aku. Xiao Sunyi, ampuni aku. Membunuh kalian hanya mengotori tanganku. Berhati-hatilah. Saya hampir lupa. Ada gula di rumah saya. Big Brother Xiao, saya sudah membeli rumah sakit Nanjiang. Saya ingin merekrut Anda sebagai direktur baru untuk mengelola pekerjaan di rumah sakit. Baik.
Saya pikir kita saling mencintai dengan tulus. Tidak disangka akhirnya tetap saja sebuah urusan. Guru bela diri semakin kuat di usia tua. Pesonanya tidak berkurang dari tahun-tahun lalu. Kurang apa lagi sih? Kalau ada yang mau dikeluarkan, keluarkan saja. Ada keberanian. Silakan bunuh seseorang dan sebutkan harganya. Untuk urusan membunuh, cukup cari muridku saja. Di dunia ini, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh muridku. Muridmu memang luar biasa. Ditendang satu pukulan oleh Sekimaya dan langsung mati. Dijual dengan harga 500.000. Saudara Gao Hu berakting cukup baik. Langsung saja tertarik pada yang berusia 500 tahun. Warga Hamituo, baiklah, ginseng liar ini aku jual padamu. 1 juta ginseng ini bahkan tidak seharga 10 yuan. Kalau engkau tidak membeli, keluarlah dari sini. Jangan menghalangi jalanku mendapatkan keuntungan. Jangan marah, kupikir engkau juga tidak mudah. Hari ini aku akan membantu engkau menjual ginseng ini dengan harga ribuan kali lipat. Mungkin ribuan kali lipat. Makanlah, sangat enak. Terlalu mahal untuk bebek. Kau sudah berjualan di sini bertahun-tahun, tidak punya sedikit pun pengetahuan. Dia yang miskin ini bisa membeli barang seperti ini. Ginseng ini palsu, Xiao Ye. Kau belum pernah ke sini. Kau tidak tahu aturannya. Jika kamu benar-benar ingin membeli ginseng, lebih baik pergi ke toko. Lihat dia yang begitu kumuh. Meskipun ini palsu, dia juga tidak mampu membelinya. Dia tidak mampu. Kalau begitu kamu yang beli. Apa kamu mengira aku bodoh? Sekali lihat seperti batang pohon. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, semua orang buta. Xiao Yan, karena kamu yang buta. Kamu mencaci siapa? Kamu. Saudaraku ini. Daun, surga yang penuh. Tulangnya akrab. Sekali lihat, jelas orang terpilih. Aku sudah ditinggalkan olehnya. Lupa dengan kata-kata 3 hari yang lalu? Xiao Yan. Jangan pikir hanya kamu yang punya. Sekarang aku juga punya. Kakek Lin Kang sudah menjodohkanku dengan Sue Er. Jiang Tai, diamlah. Kakek Lin Kang sudah menjodohkanku dengan Sue Er. Jiang Tai, diamlah. Dokter Lin, sebagai rekan kerja, saya menasihati Anda. Bunga mungkin sekali. Xiao Ye, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Oh ya, minggu depan kakek saya ulang tahun. Dia bilang ingin bertemu dengan Anda harus datang. Beliau mengundang Anda. Orang miskin itu. Kamu tidak tahu kan? Ayahku pernah menyelamatkan kakek Lin di medan perang. Aku tumbuh bersama darah dan keringat sejak kecil. Sahabat masa kecil, ya. Adik King Sui. Makan malam. Oh. Aku mengerti. Ternyata ingin menjadikan akar pohon ini sebagai alasan yang masuk akal. Haha, ginseng tetap saja akar pohon. Coba saja, bukankah begitu? Mari kita coba, berapa banyak paketnya? Aku melihatmu berjalan. Terima kasih atas kesehatanmu, Yi. Obat herbal ini memiliki efek membangkitkan kembali kehidupan. Kira-kira apakah Pamong sukarelawan menyukainya? 200.000, saya ambil 800.000. 1 juta, saudara ini mohon untuk mengalah. Di rumah saya ada pasien. 3 juta. Saya ambil. 3,5 juta. 4 juta. 4,5 juta. Atau kamu menemani bos tidur semalam. Mungkin kamu yang hebat. Zisiang, kamu ngapain? Seseorang sudah menemukan Dokter Jitu. Paman Raja bisa diselamatkan. Ayo. 5 juta. Paman kecil, lihat dengan jelas. Mungkin itu palsu. 5 juta itu palsu. Di depan banyak orang. Palsu pun aku akui. Jadi, berikan saja. Pak Wang dan Nyonya Wang, silakan masuk. Pak Lei dan Nyonya Lei, kalian datang, silakan masuk. Tunggu sebentar, siapa kamu? Mana undangannya? Tidak ada, tuan tua yang memanggil saya.
Kamu ini hanya penipu yang mencari makan gratis. Saya sudah melihat banyak orang seperti kamu. Kamu yang penampilannya seperti ini berani masuk ke pintu rumah keluarga Lin? Kalau tidak percaya, bisa telepon tuan tua itu. Telepon? Apa kamu bercanda? Apakah aku orang yang akan mengganggu orang tua hanya untuk satu film? Aku sarankan kamu lebih mengenali dirimu. Cepat pergi dariku. Ayahku di medan perang. Aku yang memimpin, namaku Xiao. Kamu adalah sampah itu. Malam ini, kenapa kamu datang hari ini? Kau lagi pinjam uang untuk menyembuhkan anak perempuanmu ya? Aku bukan datang untuk meminjam uang. Aku datang untuk memberi selamat ulang tahun kepada kakek Lin. Selamat ulang tahun kau. Pertama-tama bayar dulu uang rumah kami. Lalu lihat dirimu sendiri di air senimu. Hari ini keluarga Lin yang datang semuanya adalah orang-orang penting. Kau tahu. Tunggu dulu. Aduh, saya Jiang Tai. Bibi Song, Hari ini adalah perayaan ulang tahun tuan tua. Orang ini juga dianggap berutang budi kepada keluarga Lin. Pepatah mengatakan, tidak ada yang memukul orang yang tersenyum. Karena orang ini sudah berniat. Kita tidak bisa mempermasalahkan dia. Kalau begitu, kamu keluarkan hadiah itu untuk dilihat Bu Song. Tampak sangat miskin. Kamu membuatnya membawa hadiah itu, bukankah itu menyulitkan dia? Tuan Song Er. Dia baru saja mendapatkan 15 juta dalam beberapa hari terakhir. Aduh, 15 juta itu. Begitulah dia. Sungguh menyedihkan. Ini adalah uang pinjaman dari keluarga Lin. Totalnya 500 ribu termasuk bunga. Mari kita lihat apa yang diberikan oleh dermawan kita. Baik sekali, nak. Keluarga Lin dengan baik hati meminjamkan uang padamu. Hari ini kamu hanya membawa cangkir teh murah seharga belasan yuan untuk merayakan ulang tahun. Aunty Song, cangkir ini adalah untuk makan malam. Dengan susah payah, saya menghabiskan lebih dari 10 yuan untuk membelinya di pasar malam. Bagus juga untuk makanan malam. Keluarga Lin meminjamkanmu uang untuk mengobati putri malangmu itu. Kamu tidak membayar kembali, itu sudah satu hal. Hari ini membawa barang sejelek ini dan berani berhadapan dengan orang tua. Apakah kamu ingin mempermalukan keluarga Lin? Aunty Su, cangkir ini adalah barang antik. Ini adalah harta karun yang langka. Harta karun yang langka. Apakah kau pikir aku buta? Apakah kau pikir aku buta? Kau. Ini cangkir bunga bulan dari dinasti Tang, hehehe. Cangkir rusa ini bisa jadi barang antik? Apakah kau pikir aku bodoh? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini kualitas seperti ini. Sekali lihat pasti barang palsu. Barang lama yang sangat berharga. Kalian benar-benar tidak mengenalnya, kan? HMPH, meskipun itu barang lama. Aku akan ganti satu untukmu, bagaimana? Jika tidak, aku akan ganti 10, 100. Kalau tidak, 1000 atau bahkan 10.000 akan kukompensasi. Itu kan sudah cukup? Baiklah. Aku ingat kata-katamu. Sabar saja, kamu akan membayar harga untuk sop pamer. Benarkah? Panggil seseorang untuk mengusir pengemis ini dari sini. Sungguh, ini hari besar tuan tua. Jangan membuatku kesal di sini. Lepaskan aku akan mati jika tidak. Ayah, orang gila yang bernama Xiao ini, menggunakan cangkir porselen jelek seharga belasan yuan, keluar untuk merayakan ulang tahunmu. Iya, kakek, anak ini memberikan cangkir jelek sebagai hadiah ulang tahunmu. Di depan begitu banyak orang. Jelas-jelas dia takut. Memang ingin berkelahi. Kalian berdua ngapain bengong? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Jiang kecil adalah penyelamatku. Malam ini aku yang mentraktir. Kakek, ayahnya pernah menyelamatkan nyawamu, itu benar. Tapi keluarga Lin kita juga tidak diperlakukan buruk olehnya. Dia hari ini sangat menjengkelkan. Jelas-jelas dia tidak menganggap keluarga kita penting. Tidak menganggap kakek Anda penting. Siang Tai. Panggil kakek. Ada yang tertipu, kan? Ayah, di mana Atai? Juga tidak suka dengan orang yang bernama Xiao ini. Saya mengatakannya karena perasaan pribadi. Lagi pula hari ini adalah ulang tahun Atai. Dia sudah menghabiskan 5 juta untuk menyiapkan hadiah besar. Cepat berikan kepada saya. Barang yang begitu berharga ini. Saya tidak bisa menjualnya. Ayah, ini bukan sembarang polisi bersenjata. Ini adalah Gunung Salju Jiushuan. Gunung Suejian Jiushuan. Konon, pil penyelamat San Simiao telah memberi kehidupan kedua kalinya kepada Jenderal Perang Li Jing dari dinasti Tang. Gunung Suejian Jiushuan ini, dikatakan bahwa memakannya dapat memberikan keabadian. Sebuah akar di Gunung Suekuan ini. Orang yang pincang dapat segera sembuh setelah memakannya. Paru-paru Anda benar-benar baik. Ayah cepat lihatlah.
Benda ini disebut lobak air. Di utara timur, 3 yuan bisa membeli banyak. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Pak Ding. Ini adalah barang antik asli. Setidaknya dari zaman Tang awal. Dinasti Tang yang makmur. Apa kamu buta? Dengan kualitas seperti ini bisa dibilang dinasti Tang yang makmur? Kau benar-benar menjijikan. Bodoh. Kau anak nakal. Kau benar-benar menjijikan. Kau anak nakal. Kotor setiap hari. Kau tahu tidak? Ini adalah bulan ilahi yang satu-satunya warisan gereja suci. Belas kasihan tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Pak Lin, ini seharusnya hadiah perayaan untuk Bapak. Tanpa diduga, dia dihancurkan oleh Tuan Jiang. Ah, saudara ipar. Kamu bilang kita harus bagaimana? Menuduh sembarangan. Cangkir ini jelas bukan aku yang menjatuhkan. Semua orang melihatnya. Ini yang dijatuhkan oleh nona muda. Bibi, kamu adalah yang paling menyayangiku. Aku adalah calon menantumu. Lepaskan aku. Kau bilang apa? Jiang Han, kau telah memecahkan cangkir kesayangan kakek. Apa kau masih ingin aku yang menggantinya? Kau. Orang seperti ini tidak layak jadi sanak saudara. Kalau begitu, pergi dariku. Memecahkan cangkir porselen kesayangan kakek lalu ingin pergi begitu saja. Tidak cocokkan. Ah, saya ganti rugi. Bagaimana menggantinya? 1 juta sudah cukup. Jiang Tai, kamu bercanda ya? Dulu di lelang Sotheby's, barang palsu Ming dinasti yang tidak terjual itu bernilai miliaran. Ini pasti bernilai 1 miliar kan? 1 miliar. Kamu istirahat. Pikirkan. Paman Lin. Lin Kang atau Panglima Keamanan. Ingin melihat. Kalau kamu tidak mau mengganti rugi. Aku yang pertama tidak setuju dengan hubunganmu dan King Sui. Baik. Tuan Xiao. Keluarga Xiao dan keluarga Lin. Aku ingat kamu. Sebelum pergi ya. Apa? Pinjam lagi 300 juta. Jiang Tai ya. Saya tanya kamu. Sudah membayar kembali 1 miliarku? Keluarga Jiang kalian masih apa? Masih ada? Keluarga kami masih punya 4 besar. Kepala Wang. Dulu waktu kami berdua. Diam. Itu wanita menyebalkan yang dulu memilih bukan saya. Meminjamimu 300 juta juga bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus menjual semua aset keluarga Jiang kepada saya. Menjual kepada kamu. Itu lebih dari 3 malam. Itu harus 30-40 miliar. Omong kosong. Mengundang masalah dengan keluarga Lin dan keluarga Chu. Sekarang yang berani mengambil kekacauanmu hanya aku, Wang Ao. Aku naik dengan kekuatan Tuhan. Ada apa dengan naik dengan kekuatan Tuhan? Jangan pikir aku tidak tahu. Keluarga Jiang kalian tampaknya berbisnis keramik. Tapi di belakang tidak sedikit melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Baik. 300 juta ya 300 juta saja. Karena kamu begitu cepat menyetujuinya. Kalau begitu saya bisa memberikanmu hadiah besar. Hadiah apa? Membantu kamu membunuh Xiao Ying. Baik. Tapi saya punya satu syarat. Yaitu saat membunuhnya. Saya ingin melakukannya sendiri. Hahaha. Selesai. Malam ini barang senilai puluhan miliar kamu bilang mau kasih begitu saja. Aku rasa kamu sudah gila. Aku bahkan tidak tahu bulan purnama itu begitu berharga. Kamu sama sekali tidak punya konsep tentang uang. Aku hampir mati karena kamu. Hari ini datang menemuiku. Hanya untuk memberi pelajaran padaku. Hampir saja membuatmu lupa. Aku memiliki seorang teman yang terus-menerus tidak sadar. Para ahli mengatakan dia hanya memiliki waktu 1 minggu. Aku ingin memintamu untuk membantu melihatnya. Tuan Heing, ini adalah dokter hebat Yo Qian-kun. Ini adalah pakar medis Jepang Nakagawa Hideo. Ini adalah Xiao Ye dari Rumah Sakit Nanjing. Ada 2 ahli lainnya,
Ada Miss Chu yang lebih tua. Dan para dokter suci. Ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan terbaru. Berdasarkan laporan tersebut, indikator kehidupan lainnya hampir normal. Hanya gelombang otak yang abnormal. Saya berani mengusulkan agar penampilan pangeran diperbaiki. Apakah kalian para dokter TCM ini semua tidak berguna? Pasien dengan penyakit otak yang rumit seperti ini. Apa yang bisa dilihat hanya dengan memeriksa nadi? Kamu. Saya curiga bahwa deformasi tengkorak menekan otak sehingga gelombang otak melemah. Saya curiga bahwa deformasi tengkorak menekan otak sehingga gelombang otak melemah. Tanpa pemeriksaan nadi, jangan berhayal tentang diagnosis dan detak jantung. Kalian semua terlalu lemah sebagai praktisi TCM. Aku rasa selain aku. Kalian tidak tahu dia menderita penyakit apa. Tuan Xiao, kata saja tidak apa-apa. Apakah kau ingin mengatakan bahwa penyakit ini disebut gangguan saraf batang otak, anak laki-laki? Bagaimana kau bisa melihatnya? Apakah kau berencana menggunakan terapi kejutan listrik medis dengan tekanan rendah ke otak berikutnya? Siapa sebenarnya kamu? Ini adalah rencana perawatan yang telah diteliti oleh puluhan ahli di Fakultas Kedokteran kami selama berbulan-bulan. Ini adalah rahasia terbesar kami. Bagaimana kamu bisa tahu? Rencana sampah apa ini? Tidak perlu dirahasiakan. Lagi pula, masalahnya sama sekali bukan pada rencananya. Kamu yang salah mendiagnosis. Penyakit ini disebut sumsum otak terputus oleh saya. Apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mencaci solusi perawatan dari Kekaisaran Besar Jepang sebagai sampah? Anak kecil. Meskipun kamu menyelinap memeriksa solusi perawatan dari Persatuan Medis Barat. Aku tetap tidak percaya. Berdasarkan reputasimu, bisa menyembuhkannya. Kalau saya bisa menyembuhkannya, maka saya akan meninggalkan pengobatan barat, belajar pengobatan tradisional Tiongkok dan menjadi murid. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, dalam 3 hari. Jika dalam 3 hari dia tidak bisa disembuhkan, saya akan memotong tangannya. Mati. Apa perlu 3 hari? 1/4 jam. Kapan 3 hari? 1/4 jam. Yang mulia sudah tidak ada masalah besar. Tentu saja harus berterima kasih lebih kepada Tuan Xiao. Saya akhirnya bisa melihat kedalaman ilmu pengobatan Tiongkok. Dokter Xiao yang luar biasa berhasil membuat seseorang yang dinyatakan mati otak kembali dari alam kematian hanya dengan jarum akupuntur. Ini benar-benar ajaib. Xiao Yunye. Hari ini saya sungguh mendapat pengalaman yang luar biasa. Tidak mungkin kami di bidang kedokteran barat akan kalah. Apalagi Huang Chu belum bangun. Membual terlalu cepat, bukan? Tolong beritahu, apa penyakit yang mulia? Aku mengambil sebuah benang putih berputar dari leher belakang pangeran. Benang putih berputar. Tidak salah. Benar-benar ini benang putih berputar, yang menyebabkan gelombang otak pangeran melemah. Apakah benang berputar ini masuk ke otak? Menghisap darah otak, menyebabkan kurang aliran darah ke otak, mengganggu gelombang otak dan melemahkannya. Bagus nih Kakak Beo. Sakit kalau disentuh. Tapi jamur ini bukan terbentuk secara alami. Melainkan dibudidayakan. Kamu maksudnya ini adalah pembunuhan. Kamu maksudnya ini adalah pembunuhan. Benar. Ini adalah sebuah pembunuhan. Ada seseorang yang menanam miselium putih ini ke leher belakang Huang Chu. Dengan menyerang saraf dan masuk ke otak. Siapa yang begitu berani? Ingin membunuh Yang Mulia Xiao Yi. Silakan lanjutkan. Shen yang membunuh Yang Mulia. Hal ini harus Anda tanyakan kepada Zhong Chuan. Ayo datang. Saya mendengar kamu akan belajar dari dokter barat. Dan juga akan melakukan pekerjaan. Guru Xiao Ye. Mulai sekarang. Anda adalah guru saya di sekolah menengah kejuruan. Saya di sekolah menengah kejuruan mulai hari ini. Belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Menarik ya? Menarik. Cepat. Mengapa Tuan Muda tidak baik? Tuan Muda baik-baik saja.
Little Hotpot sangat lelah. Ia akan baik setelah beristirahat sebentar. Ini sudah siap, tidak ada apa-apa. Tuan San, ada apa denganmu? Nona, apakah orang bernama Xiao ada di mobilmu? Orang bernama Wang. Bukankah kamu bilang orang ini sangat kuat? Hanya seorang yang sudah tua dan sakit. Membunuh muridku, Lei Li. Ya, Lei Li memang dibunuh olehnya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jiang Xiao Xiaoye adalah iparmu, ya? Kamu pergi dan pastikan. Tidak benar. Lagi-lagi ini kesalahan Xiaoye yang tidak berguna itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi satu-satunya sampah di sana. Aku terlalu. Tunggu sebentar biar aku jelaskan. Orang bernama Xiao karena kau, brengsek ini. Kau hancurkan keluargaku. Sekarang kau jatuh ke tanganku. Kau sudah mati. Kau tutup mulut. Betulan sampah. Dia tergantung sebentar saja. Benar-benar murah baginya. Wu Shuai. Bagaimana kita menangani si kecil itu? Aku pikir aku harus melihat. Satu kali saja tidak cukup. Kita harus menghabiskannya. Bersihkan tangan Song. Bagaimana cara menangani gadis kecil itu? Menurut saya, sekali bertindak, tidak ada jalan mundur. Lebih baik kita habisi saja. Duduk di tahta. Saya rasa, gadis kecil itu sebenarnya cukup cantik. Bagaimana kalau serahkan padaku untuk menangani? Hahaha. Siapa yang berani menggerakkannya? Ah, kan kamu bilang kamu sudah membunuhnya? Dia hidup lagi. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentang saya? Saya dan Xiao Yan itu adalah musuh bebuyutan. Anak muda, saya baru saja jelas-jelas membunuhmu dengan listrik. Kenapa kamu jadi malu? Maaf membuatmu kecewa. Ini cuma barang sampah seharga 9.900 yang gratis ongkos kirim. Mati karena ini? Itu hanya bercanda. Itu hanya bercanda, kan? Ini adalah tongkat listrik dengan voltase lebih dari 10.000. Loh. Baiklah, ingat itu. Kalau mau mati, mati lebih cepat saja. Bro Brothers di jalan raya perbaiki dia. Baik. Karena kau mau mati, aku akan mengirimmu lebih cepat. Brothers di jalan raya perbaiki dia. Hahaha. Kalian semua bodoh amat apa yang kalian lakukan. Bangun dan gigit dia. Xiao Ye. Kamu bisa menyerap energi. Dari stun baton menjadi kekuatan dalam. Hari ini juga bisa dibilang kaya sungguhan. Namun sekarang, sebagai Wutuan, kamu bertemu dengan Wuzun. Itu berarti jalan buntu. Tidak heran dia adalah Wuzun. Seketika mengalahkannya dan membuatnya berdarah dari mulut. Teknik legenda bertarung melawan langit. Hari ini bisa mengalahkan. Suci dan bijaksana malam ini. Adalah bapakku.
Tidak mungkin. Kaisar Kekaisaran dipukul olehmu satu pukulan. Bro Xiao. Aku akan membunuhmu. Hamba yang besar. Mulai hari ini, di selatan tidak ada lagi raja. Aku akan membunuhmu. Hamba yang besar. Mulai hari ini, di selatan tidak ada lagi keluarga Wang. Jika aku melihat keluarga Wang di selatan, satu orang bunuh satu. Hahaha. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Ke sana. Di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini. Di sini. Siapa kau? Hahaha. Sudah lama kenal. Apa yang kau inginkan? Membunuhmu. Sejak kau menjadi manusia, kau menjadi begitu rapuh. Sebagai seorang yang terhormat, saya tidak menganggapmu berarti. Apa yang ingin kau lakukan? Membunuhmu. Setelah kau menjadi manusia, kau menjadi begitu mudah dihancurkan. Sebagai seorang yang terhormat, saya tidak menganggapmu berarti. Saya sekarang akan mengantarmu ke tempat yang seharusnya kamu pergi. Raja di sini adalah hancurkan langit, penguasa iblis, Xiao Ye. Musik. Siapapun yang menggangguku, hari ini harus mati. Masuk. Masuk, masuk. Bajingan. Xiao Ye. Jika ingin memaksakan untuk mengubah takdir, akan menguras kata-kata sejati yang kamu miliki, menghabiskan pencapaianmu selama ribuan tahun. Apakah kamu bersedia membayar harga 10 kali lipat untuk wanita di dunia ini? Sepertinya dunia dewa tidak salah memilih orang. Kamu bisa membuka dua saluran meridian, membuat aliran energi dan darah kembali, mengeluarkan racun jahat dari Raja Iblis. Nona Lu. Maafkan saya, jika saya tidak menyelamatkanmu, kamu akan kehilangan nyawa. Saya jamin tidak akan menyentuh yang tidak seharusnya saya sentuh. Hari ini harus mati. Xiao Yu menguasai langit dan bumi. Xiao Ye, apa yang kau lakukan padaku? Apa yang seharusnya saya lakukan? Sudah saya lakukan. Saya tidak akan selesai denganmu. Kau terkena cengkraman sihir dari Demon Lord. Nyawaku juga tampaknya terpaksa. Penguasa Iblis Yemo. Apa kamu menganggap aku anak 8 tahun? Masih membuat cerita untuk menipuku? Apakah kamu sudah melihat semuanya? Aku tidak memiliki pemikiran apapun. Kamu sudah melihat semuanya. Kamu masih tidak memiliki pemikiran apapun. Sudah dilihat. Apakah kamu masih belum punya pemikiran? Nona Lai. Kamu sebenarnya ingin membuatku berpikir atau tidak berpikir? Nona kecil hahaha. Jika kamu ingin bertemu lagi dengan putrimu, harus ikut serta dalam kompetisi Longin kali ini. Xiao Mei, kamu. Longin mendapatkan hadiah tertinggi. Yama, nanti aku akan datang untuk menemui putrimu. Bermain-main dengan hantu. Pasti ini ulah Wang dan Jiang Tai. Tuan penjara. Sungguh, ini bukan perbuatanku. Aku dan dia lari bersama, tapi terpisah. Pasti ada asap mesiu. Pasti dia. Dia hanya dengan satu pukulan membunuh kaisar kekaisaran. Benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya.
Pria itu, benar-benar bukan saya yang melakukannya. Saya dan dia keluar berlari dan kemudian kami bertengkar. Pasti dia yang melakukannya. Pasti dia. Dia memukul mati Wuzun dengan satu pukulan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu sudah bersekongkol dengannya sejak lama? Dengar-dengar, dia adalah menantu baik keluargamu. Orang-orang di keluargamu. Omong kosong, dia bersekongkol dengan keluarga Lin untuk menipu semua harta keluargaku. Kebencian karena kehilangan harta, aku tidak akan berdamai dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa bersekongkol dengannya? Di mana si kecil itu? Ini miliknya. Itu dia yang itu. Yang membunuh nenekmu. Di mana Mei Mei? Siapa Mei Mei? Di mana setan suci itu? Apa setan suci? Omong kosong. Seperti apa ini? Kamu bersama Wang? Aku anak perempuanku. Anak perempuanku di mana? Cukup, Tuan Muda. Apakah kamu yang membunuh anakku? Aku hanya membunuh Raja Iblis. Anakmu? Aku terbangkan jalannya. Jadi kamu beritahu saya, anak saya bagaimana bisa mati? Mati. Hal ini harus kamu tanyakan kepada Zhang Taizi. Bohong. Masih berpura-pura di sini. Ayo, orang-orang. Duduk. Potong orang ini untukku. Lepaskan musuh. Bagus. Ibumu akan meminta maaf di hadapanku. Jika tidak, bunuh saja pelacur ini. Siapa yang berani membantu temanku? Kakek, tolong aku, tolong aku. Raja sangat berkuasa. Berani mengganggu keluarga Chu saya. Adalah orang-orang kalian. Membunuh putra saya terlebih dahulu. Tuan sudah bersiap untuk membunuh Wang. Saya hanya layak untuk lagunya. Lagi pula, dia yang menculik saya, dengan janji kepada langit sebelumnya. Di mana-mana bisa berperang. Paus, Xiao Yu tidak pergi setelah mati. Meskipun begitu, mengapa Xiao Yu bertindak begitu kejam? Fraktur kominutif. Anakku tidak mati karena serangan balik. Tapi mati terhimpit hidup-hidup. Xiao Li, kau harus membayar dengan nyawa, tuanku. Apakah kau ingin mengusirku ke biara? Bukankah wajahku yang harus mati? Apakah kau ingin menutupnya? Apakah keluarga Chu harus terlibat dengan Sima Boliang? Apa artinya Sima Boliang? Ratu adalah putri kandungku, anak laki-lakuku. Ini adalah keluarga masa depan Wang. Apakah kamu pernah membiarkannya? Anakmu yang aku bunuh. Satu orang berbisnis. Orang harus bersikap baik. Jika Xiao Yu berani bertanggung jawab, selesai dengan satu orang, keluarga tua Wang juga tidak akan menyusahkan keluarga utama. Kakak laki-laki, jangan-jangan. Kakek, tolong selamatkan kakak laki-laki. Tolong selamatkan kakak laki-laki. Wang Tianba. Aku harap kau menepati janji. Xiao Ye. Kalau kau tidak segera bertindak, jangan salahkan aku jika aku melukaimu. Luka ini sudah sembuh. Wang Tianba. Kau berani membunuh penyelamat nyonyaku. Menurutku. Paman Wang. Lepaskan Nona kepada Yang Mulia. Ini adalah urusan pribadi antara aku, keluarga Chu, dan Xiao Yu. Ini bukan urusan Yang Mulia. Xiao Yu membunuh putraku sendiri. Aku tidak akan tinggalkan dia hidup-hidup. Memang dia menyelamatkan nyawamu. Tapi hari ini aku juga tidak bisa membiarkannya hidup. Apakah ada bukti bahwa Xiao Yu membunuh Wang Ao? Pertanyaan pertama yang harusnya ditanyakan adalah pada keluarga Wang. Mereka bekerja sama dengan Kaisar Kung untuk menculik Xiao Ye dan Chu Tianyu. Paman Wang. Aku dengar kamu ingin mengganti ginjal, dan bahkan ingin mengambil ginjal dari putri Xiao Ye secara hidup-hidup. 4 keluarga besar berjuang terang-terangan dan secara diam-diam. Aku mengikuti aturan. Sekarang kamu ingin bertemu denganku dengan senjata?
Jika berita ini sampai ke telinga ayahanda, takutnya tidak akan ada lagi keberuntungan bagi para peri. Lalu, apakah aku akan mati sia-sia? Li Bao. Kalau begitu, biar aku mati dengan sia-sia. Apakah Huang Chuming akan dilindungi oleh Huang Tianba? Mengapa Raja ingin menyelamatkanku? Dengan apa yang dilakukan keluargamu di selatan? Seharusnya kamu sudah mati. Tapi aku akan menunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Xiao Ye tidak akan membiarkan orang jatuh begitu saja. Baik. Tunggu kabar baik darimu. Durian, Durian. Tunggu. Anakku pergi kemana sebenarnya? Aku tidak tahu. Siapa sebenarnya Raja Iblis? Anakku pergi kemana sebenarnya? Tidak tahu. Lalu siapa sebenarnya setan agung itu? Setan apa agung sih? Kepada siapa kamu telah menyulut kemarahan orang? Mengapa kamu bertanya kepada kami? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kompetisi naga nyanyian? Xiao Yu, dari mana kamu mendengar tentang setan agung? Dia memintaku untuk mengikuti kompetisi naga nyanyian. Setelah menang, saya bisa bertemu dengan putri saya, Huang Chu. Apa sebenarnya kompetisi suara naga? Kompetisi suara naga. Ini adalah duri di hati negara naga kita. Keadaan saat itu. Tuan Chu juga hadir di tempat kejadian. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Donging menggunakan kedokteran barat untuk menantang kedokteran Tiongkok. Tetangga bersedia untuk bertarung. Itu Lin Zhengan. Kakek Lin? Bukan Lin. Itu ayahnya, Lin Jiang. Saat itu semua orang sepakat bahwa kemenangan adalah 100%. Namun dia malah mengaku kalah. Saat itu semua orang sepakat bahwa itu adalah kemenangan 100%. Tapi dia malah menyerah. Dokter Tionghoa Korea tidak bisa bangkit selama lebih dari 30 tahun. Lewat sudah lebih dari 30 tahun. Pertandingan kali ini sama seperti sebelumnya. Ya. Kejam berarti mati. Kakek kali ini ada Xiao Gege di negeri naga. Xiao Shenon menghadapi 10 orang sendirian. Menumpaskan mereka semua. Hanya kekuatan buku. Wang Chao. Saya ingin ikut lomba longin kali ini. Tidak mungkin. Saya rasa Xiao Ye pasti menang di lomba longin kali ini. Tapi yang saya pikirkan adalah, apakah Long Yi setuju untuk makan malam? Pertandingan Long Yin. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Long Yi. Pertandingan Long Yin. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Long Yin. Kakak perempuan. Kamu sebenarnya di mana? Wu Banyaun. Saya dengar Anda akan mengikuti Long Yi. Bagaimana kamu tahu? Aku mau memberi saran satu kali ini. Tolong jelaskan mengapa insiden tubuh salju yang lalu. Aku merasa kamu pasti bukan manusia biasa. Jika kamu benar-benar harus ikut lomba. Dari sudut pandang lukisan pasukan saya, pasti ada sesuatu yang tidak seharusnya dilepaskan. Apa itu? Soul of Demon Lord, Demon God, War God. Hari ini adalah Demon God. Kenalilah dia. Demon God membawaku mencarinya. Tidak tahu. Wu Manxian, saya lihat kamu adalah dewa iblis, kan? Saya bukan. Segala yang kamu lakukan adalah demi mempertimbangkan keamanan 3 alam. Masih berani bilang kamu bukan? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu saya adalah dewa perang tiang? Segala yang kamu lakukan adalah demi mempertimbangkan keamanan 3 alam. Masih berani bilang kamu bukan? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu? Dia adalah perang. Di Zun baik. Mao Zun. Semua 3 dunia dan 2 kutub. Yang pertama dan yang terakhir. Saat Di Zun Vientiane muncul di dunia manusia, niscaya Mizon harus menyatu kembali.
Jika tidak salah, di sampingmu. Siapa sebenarnya kamu? 1000 tahun yang lalu seperti dirimu. Juga. Ternyata murid sebelumnya. Kaisar Agung datang ke dunia. Harus mengalami 7 emosi dan 6 keinginan. Menyelamatkan orang lain harus dimulai dari diri sendiri. Sekali salah langkah, akan mengundang iblis. Akan memanggil sang iblis. Aku mengalami cobaan cinta ini. Hingga terjebak dalam pengkhianatan. Akan memanggil sang iblis. Aku mengalami cobaan cinta ini. Hingga terjebak dalam cobaan langit. Hidup tanpa mati selama ribuan tahun. Jadi saya tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Kamu membuatku melepaskan segalanya. Menjadi musuh yang murni. Tapi saya masih punya putri, dan orang yang saya cintai. Jika saya mengikuti jalan surga, melepaskan dia dan menjadi kaisar yang murni. Apa gunanya malaikat seperti itu? Kau pergi saja. Aku tidak akan menyerah pada pertandingan ini. Jika memang ada sesuatu yang terjadi, aku akan mengorbankan tubuhku untuk memperbaiki semuanya. Kau telah menunjukkan padaku apa artinya menjadi seorang kaisar. Aku mengagumi itu. Jika di kemudian hari ada yang diperlukan, kau bisa datang kapan saja ke rumah Ma Baojie. Kau adalah camilan larut malam. Kau siapa? Berani-beraninya mencoba mengambil tempatku untuk dipisahkan? Teman Ye, aku bertanya padamu. Apakah kau tuli atau aku yang rusak? Mereka bilang anjing yang berisik tidak akan menggigit. Setidaknya dia seharusnya menjadi dokter. Aku kutuk. Lepaskan. Aku kira siapa? Ternyata Lin Kingsway ya. Aduh. Di tempat ini bisa melihat orang Lin. Sungguh tidak mudah ya. Diam. Dulu kakekku difitnah. Hahaha. Kamu sengaja kalah dalam pertandingan. Semua orang di sini tahu. Kalau aku Lin Jiang, aku sudah melompat dari gedung untuk minta maaf. Kakekmu sengaja kalah dalam pertandingan. Semua orang di sini tahu. Kalau aku Lin Jiang, aku sudah melompat dari gedung untuk minta maaf. Bangsat. Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Tak kusangka pertandingan belum dimulai kau orang Longguo sudah bertengkar sendiri. Anjing menggigit anjing. Hahaha. Bocah gemuk, kau bilang siapa? Kau bilang. Ini adalah peserta dari dongeng. Anak muda dari keluarga Inunaki, pemilik perusahaan obat, ahli dongeng, Tuan Inunaki Motokazu. Di dongeng, posisinya hanya sedikit lebih rendah dari Zhongchuan Taido. Inunaki Motokazu. Inunaki, anak anjing. Kamu sedang menghina siapa? HM? Apakah kalian dari Long Yihui merasa takut? Bisa sampai mengirim orang-orang bodoh seperti ini untuk mengikuti kompetisi. Dikurung seperti hewan. Dikurung seperti anjing. Kamu sedang menghina siapa? HM? Apakah kalian dari Long Yihui merasa takut? Bisa sampai mengirim orang-orang bodoh seperti ini untuk mengikuti kompetisi. Ya? Aku awalnya mengira ini adalah duel antara para master. Ternyata yang datang hanyalah anjing-anjing berisik. Hahaha. Malu mati. Kalian berdua, keluarlah dari sini. Ada penjaganya. Banting pintunya. Apakah kataku di rumah Yan Jingli tidak ada nilainya? Maaf ya. Saya adalah dokter baru. Aku akan menghancurkanmu. Berhenti. Bajingan. Master Xiao. Maaf. Saya tidak mampu mendidik dengan baik. Banyak yang salah. Harap maafkan saya. Apakah kau keliru? Dia hanyalah seorang sampah manusia.
Ah, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Master Xiao. Guru, apakah kau keliru? Dia cuma sampah manusia. Kau segera minta maaf ke Bu Xiao. Kalau tidak, mulai hari ini, kita putus hubungan guru-murid. Apa salahku? Hingga kau ingin memutuskan hubungan denganku? Salahnya adalah aku tidak punya mata untuk melihat. Maaf. Maafkan saya. Sedikit sekali. Bersembunyi. Maaf, Master Xiao. Apa kamu sedang berakting? Menaikkan seorang dokter magang. Membunuh orang Cina. Apakah kalian benar-benar menganggap kami orang dongeng sebagai bodoh? Kalian sedang berakting? Yanke sebenarnya sudah menjadi dokter dewa. Dan kalian siapa? Dia perlu berakting di depan kalian? Teknik guruku terlalu remeh, bukan? Dia bahkan belum tumbuh bulu yang lengkap. Guru mana di televisi yang tidak memiliki aura suci dan kuat? 70-80 tahun. Kau keluar dari sini. Kau keluar dari sini. HMPH. Mengapa tidak seperti ini? Kau lihat semua orang sibuk. Jangan buang waktu kita. Kalian, Asosiasi Naga Elang, di depan umum. Bersembunyi di depan naga saya. Tunduk dan mengaku kalah. Kembali dan bakar resep serta peralatan listrik. Acara hiburan besok akan melaporkan. Mungkin kita di dongeng akan membiarkan kalian. Naga terhormat pernah menjadi dokter hewan. Menghidupi keluarga. Ini tiba-tiba terasa seperti hal yang bodoh. Bukan karena kakek ini tidak punya akal. Tapi karena pengobatan Tiongkok kalian hanya omong kosong. Hahaha. Yuan Yu. Ada apa yang begitu lucu? Dong Chuaninan melihat guru dengan tangan kiri. Murid Zhong Chuan Yingnan menyapa guru. Zhong Chuan Tai pergi. Apa yang baru saja Anda katakan? Tuan Guru. Ini tidak mungkin. Siapakah sebenarnya Anda? Seperti yang Anda katakan. Residen dokter di Rumah Sakit Nanjiang. Saya periksa dia memang residen dokter di Rumah Sakit Nanjiang. Katanya dia pernah menyebabkan kematian. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Aku tidak tahu siapa dia. Dia telah menyelamatkan pasien-pasien yang tidak bisa diselamatkan oleh Guru Zhong Chuan. Namun, mungkin itu hanya kebetulan. Apakah kita harus mencari seseorang? Selain dia, seperti saat menangani keluarga Lin dulu. Dragonation saat ini bukan lagi Dragonation dari dulu. Membunuh di tanah orang lain. Apakah kau sudah lelah hidup? Ulangi. Soal yang kami berikan kali ini adalah masalah dunia yang sulit. Mereka pasti kalah. Ya. Anjing? Apakah dia makan daging atau kotoran? Dia tetap anjing. Tidak akan menjadi. Jika dia adalah orang yang dikirim Huang Chu untuk mendukung asosiasi pertanian, kamu harus memeriksanya dengan baik. Kepada ketiga orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Kelompok Yinlang sekarang sudah menetapkan 2 kuota. Mereka adalah Lu Ming, Lin Zhenan, dan Lin Lang. Ketua. 30 tahun yang lalu, karena keluarga Lin kita kalah dari dongeng. Sekarang kita biarkan anggota keluarga Lin bertanding lagi. Apakah Anda tidak takut mengulangi kesalahan yang sama? Bolehkah saya bertanya pada Dr. Li? Selain Lin Lao. Siapa yang bisa bertarung? Siapa yang berani bertarung? Biarkan saya yang melakukannya. Karena trik ini sudah terbongkar. Jika tidak ada kandidat yang tepat, biarkan saya yang melakukannya. Saya bersedia menggantikan Lin Lao untuk berjuang demi negara. Benar. Dia baru belajar pengobatan tradisional selama beberapa tahun. Guru, lalu Xiao Ye baru belajar selama beberapa tahun.
Sudah berani setara dengan kami. Saya peringatkan kamu sekali lagi. Jangan lagi tidak sopan kepada Master Xiao. Jika tidak, kamu akan keluar. Dr. Li juga sangat mencintai negara. Diamlah bersama istrimu. Jika tidak ada keberatan dari semua orang, mari kita tetapkan seperti ini. Huang Chu sudah ada rencana kemarin. Orang ketiga adalah Master Xiao yang akan datang malam. Guru, bagaimana mungkin ini terjadi? Huang Chu sudah pingsan selama lebih dari 10 hari. Ribuan tokoh terkenal telah mencoba namun tidak ada yang berhasil membangunkannya. Bagaimana mungkin kemarin malam perintah dikeluarkan untuk Xiao Ye agar ikut serta dalam kompetisi? Ada yang tidak ingin aku bangun. Sudah bertemu dengan pangeran. Kegagalan dalam pengawasan. Banyak yang mengganggu. Yang mulia, bagaimana kebijaksanaan dan kekuatan ilahi Anda? Mengapa Anda mengirim dokter dari kota kecil selatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Ini menyangkut martabat kedokteran kita dari negara naga. Ini adalah pertarungan nasib negara kita. Jika kita kalah dalam kompetisi ini, kedokteran kita dari negara naga tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Kekuatan saya adalah pemusnah. Saya percaya padanya. Pertandingan ini, dia pasti bisa membuat Mongolia. Halo para penonton, ini adalah lokasi langsung pertandingan Eagle Dragon. Saya adalah jurnalis dari Dragon, Linan. Laporan langsung dari tempat kejadian. Jadi, masih ada 10 menit. Pertandingan besar yang menarik perhatian dunia ini akan segera dimulai. Di belakang saya adalah para peserta dan penonton dari seluruh dunia. Kabarnya, hadiah juara untuk kompetisi tahun ini disediakan oleh World Medical Association. Satu-satunya bunga higanbana yang masih ada di dunia. Siapa yang akan mendapatkan hadiah ini? Siapa yang bisa memenangkan juara tahun ini? Kita tunggu dan lihat. Para penonton, ini adalah lokasi pertandingan konferensi naga dan elang. Pertandingan ini baru saja selesai. Akhirnya, saya dari negara naga, Xiao Ye, meraih kemenangan. Dunia medis kita telah membalas dendam. Mari kita sambut pahlawan kita. Dokter kita, Xiao Ye, pulang dengan kemenangan. Kaisar Petir. Tunggu sampai kau memenangkan kejuaraan. Aku akan mengancammu dengan putrimu untuk mendapatkan bunga lintas alam. Lalu, memerintahkanmu untuk membunuh pewaris kerajaan naga. Mengambil segel permata guntur yang menggetarkan. Saat itu, aku bisa memulihkan semua kekuatanku. Sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Kembali ke tempat yang diinginkan. Sebelum pergi, aku masih akan membunuhmu. Hahaha. Pameran Kaisar. Tidak mengecewakan harapan tuaku. Aku adalah Mo Chun. Anak buahku tidak bisa mengejar Xiao Yan. Kirimkan video yang menunjukkan Xiao Yan akan dibunuh Huang Chu ke internet. Tingkat keamanan di Istana Huang Chu sekarang jelas lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Sepertinya ini adalah kakekku, Raja Iblis. Video yang disebarluaskan oleh Raja Iblis yang menuduhmu ingin membunuh Huang Chu telah dilihat oleh para pejabat tinggi di negara naga. Kalau tidak, penjaga juga tidak akan ditambah sebanyak ini. Raja Iblis ini memang sangat hina. Kakek. Raja Iblis merancang semua ini hanya untuk mendapatkan segel perang yang hilang. Kemarin dia jelas-jelas mengancamku tapi gagal. Pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Maksudmu? Sang iblis akan membunuh Huang Chu sendiri, untuk mendapatkan segel iblis. Jadi kita harus menyelamatkan Huang Chu sebelum sang iblis. Huang Chu adalah temanku. Kita tidak boleh membiarkan iblis itu menang. Makanan malam. Berikan saya dukungan dari Chibi. Lao Chu adalah iblis yang ada di belakangnya. Anda kirim orang untuk mencarinya.
Saya perkirakan tidak perlu terlalu jauh. Hanya di dekat Nanjing. Aduh, yang paling saya khawatirkan sekarang. Yang mulia, coba saja. Ini adalah rencana, segel kerajaan akan jatuh ke tangan Mu Zun. Ayah dan ibu. Segel penangkal setan adalah rahasia suci yang mulia. Di seluruh dunia tidak ada segel kedua. Yang mana? Hahaha, sekarang hasilnya akan tinggi. Rahasia kerajaan. Di mana letak negara ini? Aku tidak mungkin memberitahumu. Raja Iblis. Tebakannya benar. Aku adalah Raja Iblis. Serahkan saja. Segel Iblis. Segel ini sudah mengenali tuannya. Meskipun saya menyerahkan padamu, dia belum tentu akan. Hahaha. Bukankah ini sangat sederhana? Saya bunuh kamu. Saya akan menjadi tuan baru. Bagaimana dengan cakar iblis? Masih ada sedikit harapan. Kakak, kamu harus menolong dia. Aku tidak bisa hanya melihat Paman Wang mati di depan mata kita. Dan jika dia mati, perkara di mana Raja Iblis menuduhmu tidak akan bisa dibersihkan, kan? Baiklah, aku akan mencari cara. Xiao Yu, kamu mau apa? Jangan bergerak. Baikian, kamu salah paham tentang kami. Chu Tianyu beruntung bahwa Huang Chu menganggap kalian teman. Tidak menyangka dari awal mengizinkan orang bernama Xiao ini untuk mengobatinya dengan niat yang buruk. Baikian, kami benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Jelaskan kepada Raja Yama. Kakak, kakak. Aku sepertinya terluka. Tianyu. Kakak. Tidak apa-apa, Tianyu, aku di sini. Di sini. Di sini. Xiao Ye, sekarang seluruh kota dipenuhi dengan surat penghadapanmu. Kamu harus bangkit. Setan Agung mendapatkan permata penghujatan, membuka istana penghujatan. Dengan begitu, semua orang akan mati sia-sia. Upacara penyucian. Ini. Biarawati belum membantumu. Membersihkan hiasan. Transformasi yang menyeluruh. Semua hukum kembali ke asal. Semua sumber kembali. Pertempuran Raja Surgawi. Tak terkalahkan. Pertempuran Raja Surgawi. Dewa kembali ke posisi. Baru-baru ini, ahli bedah saraf dari Akademi Medis Jepang, Nakagawa Hidenobu, ditemukan meninggal di rumahnya pada dini hari. Sebab kematian tidak jelas.
Ini sudah menjadi kasus ke-13 di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Setan Agung benar-benar tidak segan-segan untuk membunuh Kaisar Chu. Apakah kamu datang untuk membunuhku? Mengapa aku harus membunuhmu? Yang dimaksud oleh Lao Chu adalah setan agung yang menculik Putri Chu. Di mana Putri Chu? Dia sudah mati. Kamu membunuhnya. Chu Lao yang membunuhnya. Tidak. Secara lebih tepat, dia disebut sebagai Raja Iblis. Dia ingin membunuh Raja Utama. Mustahil. Kamu berarti dokter-dokter itu juga mati di tangan Lao. Pangeran dapat membuktikan. Bawakan saya ke pangeran. Saya bisa menyembuhkannya. Mengapa saya harus mempercayaimu? Hei. Apa? Kapan dia sembuh? Saya segera datang. Jangan biarkan siapapun mengetahui. Tuhan Langhita menyelamatkan tikus. Dia hanya tikus yang terpisah. Masih ada harapannya. Tidak disangka kau berani datang sendirian. Berhenti. Raja Utama bukanlah yang membunuhnya. Aku datang untuk menyelamatkan dia. Kamu omong kosong. Bukan kamu yang membunuhnya. Kenapa ada jarum perakmu di tubuhnya? Aku bilang, apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Jarum perak adalah barang yang harus dimiliki dokter TCM. Setiap dokter TCM pasti memiliki kebiasaan membawa jarum perak. Kamu bilang dia hanya arwah, masih bisa hidup? Rektor, kamu sudah bangun. Kecuali itu adalah Raja Iblis. Saya akan segera memanggilmu untuk menangkapnya. Bayangan. Kamu pergi tangkap Raja Iblis. Ini akan menjadi perjalanan tanpa kembali. Raja Iblis bukanlah orang biasa yang bisa ditangkap. Begitu. Aduh. Mengapa kamu pergi begitu cepat? Anakku, belum sempat aku apa-apa. Kalian meninggalkan kami sendirian. Pasang badan. Doktor tidak menyangkakan? Suatu hari kau juga akan dikalahkan. Kalian berkolusi untuk menghitunganku. Kami semua adalah orang yang belajar. Kau masih hidup. Wang Zun. Paman Wang. Mengapa kau mati dengan nyaman di sini? Hidup sudah tak sabar lagi. Hari ini, kalian semua tidak akan hidup. Aku akan menghancurkan kalian. Menghancurkan kalian. Begitukah? Kau sama sekali tidak ada harapan. Tidak akan selamat. Ini adalah pukulan terakhirmu, ya. Yao Yu, kau terkena seranganku. Aku hitung kamu istirahat. Juga hancur oleh kesulitan. Hahaha. Tuhan. Kamu bukan dokter. Kamu adalah pembunuh. Kembalikan susu anak perempuanku. Anak ini tidak bernapas ketika datang. Omong kosong, kamu yang membunuh putriku. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Aku sudah bilang tadi. Anak itu jatuh dari gedung setinggi ini. Kamu berbicara sembarangan, itu tanggung jawabmu. Dokter pembunuh. Kamu membuat putrimu merah. Kamu membuat putrimu menangis. Kenapa menangis? Gadis kecil ini belum mati. Dia bilang belum mati, ya berarti belum mati. Mari saya perkenalkan. Namanya Xiao Yan. Dia adalah dokter paling terkenal dan hebat di rumah sakit Nanjiang kami. Dia juga kepala rumah sakit kami.